بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سواك عند حلول الحادث العامم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال يا ناجمي. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. باب الحث على صلاة تحية المسجد وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت دخل سواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلى صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال صلي ركعتين متفق عليه. الحمد لله والsyukur lillah ala ni'matillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Teruskan Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, pembahasan di akhir-akhir kitab tentang fadilah-fadilah salat-salat sunnah, dari salat-salat sunnah qabliyah dan ba'diyah 5 waktu, dan salat sunnah qabliyah Jum'ah dan ba'diyah Jum'ah. Setelah itu salat sunnah witir, salat duha,
Dan terakhir pembahasan tentang sholat tahiyatul masjid. Pasal yang ke-208, hadis ke-1144. Anjuran untuk kita sholat 2 rakaat menghormati penghormatan masuk ke masjid. Dan makruh julus duduk langsung sebelum dia sholat 2 rakaat. Tempat masjid yang suci, tempat yang mulia, dia mengambil waktu sebentar tahiyatul masjid. Jangan dia duduk atau dia celentang atau dia berbaring, sudah hilang katanya tahiyatul masjid. Kalau dia masing sekedar salaman setengah badan turun masing boleh. Kalau udah duduk mau tahiyatul masjid hilang. Apalagi dia berbaring atau lagi dia celentang. Enggak, itu semuanya menghilangkan daripada tahiyatul masjid. Kalau dia berbicara boleh, dia salaman dulu boleh. Tapi jangan terlalu rendah. Misalnya selamannya duduk, ya udah. Sama juga duduk deh. Selamannya berdiri, jangan terlalu sampai setengah badannya duduk. Kalau dia duduk sudah tahiyatul masjidnya hilang. Diganti dengan apa? Bagiatus shalihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nawaitu sunnatul i'tikaf muddata julusi wa salati fi hadzal masjid. Niat i'tikaf. Masih dapat pahala juga. Alhamdulillah enggak telat. Tapi lebih mulia dia salat 2 rakaat. Apabila katanya masjid banyak orang, penuh ya. Kalau dia sembahyang dia berasa riya, dia berasa ada pamer, maka dia tinggalkan. Ya cuma-cuma dia sembahyang kalau dia riya. Kalau dia riya. Tapi kalau niat ikhlas silahkan sembahyang ambil tempat yang kosong ya, untuk tahiyatul masjid. Tentunya pakai wudu. Kalau dia datang enggak pakai wudu, mau masuk ke masjid enggak ada wudu, boleh yang tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Tapi yang paling bagusnya adalah salat 2 rakaat fi ayyi waqtin dakal. Dikecualikan kapan saja masuk kecuali habis asar, habis salat subuh. Habis salat subuh dia masuk tahiyatul masjid enggak, karena sudah salat subuh. Habis salat kalau dia belum silahkan. Karena dia belum sholat subuh. Karena dia belum sholat Kalau dia udah sholat asar mau masuk ke masjid, enggak. Karena enggak ada lagi sholat habis asar. Walaupun tahiyatul masjid. Ya. Misalnya nungguin azan maghrib, dia datang awalan. Pilih, dia mau tahiyatul masjid apa duduk. Kalau tahiyatul masjid perintah. Perintah untuk setiap masuk masjid 2 rakaat. Tapi larangan habis sholat asar nggak ada lagi 2 rakaat. Yang mana yang kita larangan, kita depanin. Larangan daripada perintah. Karena larangan kena karohah, ya. Kena makruh tanzih yang nggak pantas kita kerjakan karena kita sudah sholat asar. Fa'idha dakhala ahlukum baitahu fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Kalau dia ke rumahnya juga dia mau sholat 2 rakaat, jangan duduk dulu. Contohnya musafir, dia mau ke rumahnya mau sembahyang, jangan duduk dulu, langsung sholat 2 rakaat. Fa inna Allah ja'ilan lahu min rak'atain fi baitihi khaira. 2 rakaat di rumah, sholat kedatangan misalnya atau sholat mau keluar, Allah jadikan rumahnya baik. Rahmat, berkah, rezeki. 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya. Kalau itu rumah, kita dukhulul masjid, dukhulul bait wa khuruj minal bait. Salat masuk rumah, salat keluar rumah. Itu Nabi ngerjakannya. Biniat tahiyah. Ya, kalau dia langsung masuk salat fardu, sudah masuk tahiyah. Walaupun dia enggak salat
Nah, iya, misalnya orang udah baca sholat zuhur, udah pertama udah takbiratul ihram, dia mau tahiyat dulu, salah. Nggak usah tahiyat lagi. La salata, kata Rasulullah, tidak ada lagi sholat kalau sudah qomat. Illal maktubah, hanya sholat yang wajib. Nggak boleh di qobliyah lagi, karena imam udah apa? Udah takbiratul ihram, imam udah baca Fatihah, imam udah baca surah, imam udah serokat, dia mau tahiyat, buang-buang waktu ente, ntar ketelatan. Kecuali katanya sholat qobliyah subuh, sholat qobliyah subuh, dia belum qobliyah subuh, dan dia tahu bahwa imamnya baca surat panjang, baca surat sejedah misalnya, panjang tuh, dia boleh qobliyah subuh cepat-cepat, singkat, jangan panjang-panjang, yang wajib-wajib saja, yang rukun baru disusul sama imamnya yang lagi baca surah yang panjang. Kalau imamnya baca kulhu, jangan, hilang dia sholat subuhnya ya, karena dia sholatnya pendek, ntar dia 2 rakaat tahiyat, akhirnya hilang apa? Hilang sholat subuh. Itu di dalam ilmu fikih dibahas ya. Tahiyatul masjid. Apabila kita udah sembahyang yang wajib, jelas masuk. Atau qobliyah, bisa. Kita wudu, ada sunnah wudu, kita masuk masjid, ada tahiyatul masjid. Tapi kalau langsung kita sunnah qobliyah zuhur, sunnah qobliyah zuhur, masuk semuanya itu. Kita niatnya sunnah qobliyah zuhur, hadirkan sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi yang didepanin sholat qobliyah zuhur yang diniatin. Sama orang mau qada Ramadan di bulan-bulan misalnya Asyura, di bulan Asyura yang wajib apa? Qada Ramadan. Dia mau dapat pahala, hadirkan niat di bulan Asyura, dia pas-pasan tanggal 10 atau tanggal 9 Asyura. Tapi yang dilafatin, yang didengar adalah niat qada Ramadan. Seperti yang wajib, misalnya akikah sama kurban. Akikah duluin niatnya, baru niatnya kurban di bulan pas-pasan kurban. Yang wajib atau yang lebih tinggi didahulukan daripada yang rendah. Mandi wajib apa mandi Jumat? Mandi wajib. Dia bersubuh malam Jumat atau subuh Jumat, mau sembahyang mandinya mandi junub, mandinya bertepatan mau mandi ke hari jangan diniatin mandi Jumatnya, diniatin apa? Niatin mandi junub, dapat deh itu hari Jumat. Ingat aja nih hari Jumat nih ya. Nah itu masuk katanya, yang tinggi, yang rendah pada masuk. Tapi yang rendah duluan nggak bisa, yang tinggi ke belakangan, nggak boleh. Sholat-sholat yang tinggi, puasa-puasa yang tinggi didahulukan ya. Sunnah ratibah, sunnah dia ngerjakan sunnah. Misalnya dia mau sembahyang duha ya, duha lebih tinggi daripada tahiyat, daripada sunnah wudu. Dia masukin duha dulu, langsung masuk sunnah wudu, masuk sunnah tahiyatul masjid. Hadisnya kuat sekali di dalam Imam Bukhari dan Muslim, tahiyatul masjid. Hadis yang tadi sunnah wudu, hadis Bilal bin Rabah ya, kuat juga. Sayyidina Bilal mengambil dari hadis Rasulullah, karena Rasulullah setiap berwudu dia sholat 2 rakaat. Bilal mengambil hadis dari Rasulullah, setiap dia berwudu belum batal atau batal, dia langsung berwudu dan di sholat tahiyatul sunnatul wudu, sehingga dia mendapatkan pahala terompahnya, langkahan terompahnya didengar oleh Rasulullah di surga. Itu fadilahnya sunnah wudu ya, sholat sunnah wudu. Nah di sini sholat sunnah tahiyatul masjid pahalanya besar ya. Idza dakhala ahadukumul masjid
fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah Khirash bin Rib'i bin Khirash, ya, sahabat Abu Qatadah. Kata Rasulullah, apabila seseorang kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk sehingga dia sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Itu kata ulama fala linahi, jangan duduk dulu, jangan dilarang, manhi anhu, ya. Kecuali dia sudah duduk, ya, dia sudah 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau dia keluar katanya, sebentar, masuk lagi, tahiyatul masjid lagi. Walaupun dia keluar misalnya ke masjid sebentar mau ambil apaan dari rumahnya, dia masuk lagi ke masjid. Sunnah boleh dapat tahiyatul, mau berkali-kali boleh. Dia menghormati tahiyatul masjid. Kita sekali aja malas, apalagi berkali-kali. Tapi jangan lupa tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apalagi dipadu sunnah tahiyatul masjid juga, baca juga subhanallah walhamdulillah, baca juga nawaitu sunnatal i'tikaf muddata sholati wa julusi ma dumtu fi hadzal masjid. Jadi dapat tiga-tiganya, dapat tahiyatul masjid, dapat niat i'tikaf, dapat zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula habis salam. Itu ulama pintar. Jadi semuanya dah dapat tiga-tiganya, 3 hadis. Hadis kedua 1145 dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir sahabat, bapaknya pun sahabat, ya. Abdullah Al-Ansari. Tapi selalu Jabir disebutkan radhiyallahu anhu. Kalau disebut bapaknya, kalau disebut Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Kalau dia sendiri disebut Jabir radhiyallahu anhu. Yang dimaksud Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Aku datang mengunjungi Nabi setelah aku diutus menjual unta di dalam musafirnya, jarak jauh. Setelah dia selesai, dia balik kepada Rasulullah mau mengambil harga atau menyerahkan harga daripada unta. Langsung Jabir ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Kata Rasulullah, "Shalli rak'atain." Ya Jabir, sembahyang dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Padahal dia dari kerjaan, dia dari apa? Dari pasar, ya, dari urusan unta, ya. Maka disuruh sebelumnya jangan duduk dulu, ya, dia sembahyang dulu 2 rakaat. Penghormatan kepada masjid. Kalau kita nggak ada wudu, maka kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau ada yang misalnya masjid penuh atau orang semua udah berdiri semuanya, biasanya sholat jenazah. Biasanya sholat, masuk nggak ke sholat jenazah? Masuk katanya. Misalnya sholat jenazah orang udah pada berdiri, kita datang tahiyatul masjid dulu apa sholat jenazah dulu? Sholat jenazah fardu kifayah. Sholat jenazah tinggi. Sholat jenazah tinggi, masuk ke situ. Walaupun katanya nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Sholat jenazah ada rukuk, ada sujud nggak? Enggak kan? Tapi dia tinggi pangkatnya. Apa ya? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Katanya masuk tahiyatul masjidnya. Alhamdulillah, ya. Orang-orang ahli fikih pinter dia. Karena pangkatnya tinggi dia, fardu kifayah, walaupun nggak ada rukuk, nggak ada sujud, ditetapkan dia tinggi. Amma qabliyah lebih tinggi fardu kifayah, ya, sama ba'diyah. Kita mau sholat ba'diyah dulu. Apa ba'diyah dulu? Apa jenazah dulu? Jenazah dulu. Kale ba'diyah, karena fardu kifayah, dan dia dianjurkan secepat mungkin jenazah diselesaikan. Maka Jabir katanya langsung dia sembahyang 2 rakaat, ya. Di sini perintah dari Nabi, walaupun hukumnya sunnah, bukan wajib. Selesai 2 rakaat
daripada tahiyatul masjid. Nah, pasal yang selanjutnya pas yang tadi kita bilang 2 rakaat setelah wudu. Setelah wudu. Jadi pangkatnya tahiyatul masjid tinggi, salat tahiyatul masjid lebih tinggi. Tapi dua-duanya ada hadisnya. Ada hadisnya. Yang ini dia yang hadis Bilal juga di Bukhari Muslim, ya, tapi lafadznya Imam Bukhari. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, namanya Abdurrahman bin Sakhar. Ya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Isra dan Mi'raj, ya, Rasulullah ketemu di habis salat fajar, ketemu dengan Bilal. Dan ditanya, "Ya Bilal, haditsni bi arja' amrin amiltahu fil Islam." Bilal, coba berikan aku apa yang kau amalkan, ya, yang paling diharap-harap amalan yang kau amalkan di dalam Islammu. Ya, karena aku, katanya, sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Wahai Bilal, aku dengar, katanya, langkahan kaki terompahmu di hadapanku di surga. Masya Allah. Bilal menjawab, "Ma 'amiltu 'amalan ya Rasulullah arja 'indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin Allah yusallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalliya." Masya Allah. Yang paling aku harap-harapkan amalanku di dalam Islam, kata Bilal, jawabannya, tidak ada amalan yang paling aku harapkan kecuali setiap aku batal wuduku, aku berwudu. Dan setelah aku wudu, siang ataupun malam, aku sembahyang sunnah wudu. Masya Allah. Kita berwudu, langsung sembahyang sunnah. Siang, malam, pagi, sore, silahkan sunnah wudu. Ya. Dikatakan lagi, apabila ba'diyah setelah kita sholat subuh, nggak bisa dulu. Setelah kita sholat asar, nggak bisa dulu. Nah, karena dia dipanggilnya as-sabab mutagaddim, bukan mutaakhir, ya. Maka itu didahulukan larangan daripada perintah. Nah, kalau ada larangan, kita jangan kerjain karena ada bahaya atau ada larangan di situ. Nah, tapi perintah kita kerjain kalau di situ nggak ada larangan, ya. Maka itu hadisnya kuat, diriwayatkan Imam Bukhari, ya, lafadznya. Tatkala Nabi berkata, "Aku datang ke pintu surga. Aku masuk ke pintu surga, aku ketuk, ditanya oleh pemegang kunci surga, malaikat Ridwan, siapa engkau? Aku Muhammad, katanya. Allahumma salli wa sallim. Faqulu bika umirtu an la uftah li ahadin qablak. Aku diperintahkan tidak boleh membukanya kecuali kepada engkau, wahai Muhammad, surga. Allahumma salli wa sallim. Itu Nabi, ya. Waktu dia bilang, aku jalan beberapa langkah, aku dengar ada langkahan Bilal. Karena Bilal kalau kemana-mana mau Rasulullah. Kan kita suka ada yang ngikutin kita itu murid misalnya. Ini murid langkahannya ketahuan, gedebuk. Ya, jadi dihafal sama Rasulullah. Kok ada Bilal di sini? Langkahan kaki di surga. Nah, ditanya tadi sama Rasulullah, apa yang kau amalin Bilal? Sampai aku dengar langkahan terompahmu di surga di depanku, ya, di belakangku, ya. Maka kata Bilal, yang paling aku harap-harap amalan di dalam Islamku, aku setiap batal wuduku, aku sembahyang. Dan aku langsung sembahyang 2 rakaat. Aku berwudu dan aku sembahyang 2 rakaat. Daffana alaik. Di dalam hadisnya, khasyatak amami, ya. Khasyataka na'laika amami, ya. Aku mendengar suara gerak-gerik langkahan daripada terompahmu di depanku, ya. Yaitu gerakan kaki, letak. Aku langsung berwudu dan aku sholat 2 rakaat. Katanya tahiyat sunnah wudu ini jangan sampai kering wudunya. Masing basa-basa.
Dia ngobrol. Habis wudu dia kering udah, hilang katanya sunnah wudu. Karena dia tunda, dia di depanin ngobrol, dia kedepanin mestinya masing basah langsung dia sunnah wudu. Atau duduk, atau ngobrol, atau telepon, ya udah hilang deh. Atau lamanya seperti 2 rakaat. 2 rakaat berapa sih? 2 menit. Dia ngobrol 2 menit, hilang. Ngobrolnya 5 menit. Pas sambil wudu, ngobrol. Wah. Ini udah kering, udah 3 menit, lewat. Karena cepat waktunya sunnah. Apa tadi? Apa namanya sunnah wudu nggak boleh dilewatin waktunya. Cepat masing basah dia sholat wudu ya, sholat wudu setelah wudu. Itu di dalam ilmu fikih. Ringkas satu hadis doang, tapi hadisnya sahih dari Imam Bukhari dan Muslim di dalam kisah Isra dan Mi'raj. Tambahannya, kenapa ya Bilal engkau jalan di depanku, aku dengar di surga. Tadi sebagian berkata dengar di belakangku ya. Tetapi sampai di riwayat di depanku katanya, sehingga aku dengar langkahanmu wahai Bilal. Apa yang kau amalkan? Ya, balik lagi hadisnya, setiap aku batal, aku berwudu dan aku sembahyang 2 rakaat. Salat setelah wudu. Pasal 210 bab fadilah yaumul jum'ah wa wujubuha wal igtisalu laha wat tatayyubu wat tabkiru ilaiha wad du'a yaumul jum'ah wa salat 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi wa bayan sa'atil ijabah wa istihbab ikthar dzikrillah ba'da jum'ah. Panjang tentang Jumat. Pasal ke-210 hadis udah 1147. Fadilah keutamaan hari Jumat. Hari Jumat hari yang di situ ada waktu diijabahkan, saat diijabahkan oleh Allah. Kalau bertepatan itu orang berdoa dan sudah dibuka pintu-pintu langit dan pintu arsy terbuka, terangkat doa orang tersebut. Maka mustajabud da'wah, artinya diterima doanya di waktu tersebut. Adanya di hari Jumat. Namanya sa'atul ijabah. Sa'atul ijabah susah. Saat-saat diterimanya doa. Kapan? Katanya waktu turun hujan. Nah, waktu azan. Habis wudu. Waktu apa lagi? Ya, azan, wudu. Ya, setelah azan, setelah wudu itu saat-saat diterima. Malam, tengah malam. Jauful lail, tengah itu saat-saat ijabah. Perang, ya, lagi perang fisabilillah, itu saat-saat ijabah, saat-saat. Terus tadi yang mana di hari Jumat, wallahu alam, bisa malam, bisa siang, bisa sore, nggak tahu, ditutup atau disembunyikan ya, harinya, jamnya, saatnya kapan di hari Jumat itu, bisa malam, bisa siang, bisa sore, saatul ijabah. Itu kemuliaan saatul ijabah ya. Tapi makanul ijabah ya. Tempat-tempat ijabah enggak ada di negeri kita. Tapi mungkin katanya ulama ada. Di mana? Saat kita berkumpul. Saat kita berkumpul diambil dari hadis Rasulullah, tidak berkumpul umatku lebih dari 40 orang, niscaya ada orang yang mujabud da'wah. Jadi kita kalau berkumpul 40, masing ini tempat bisa tempatnya sementara jadi makanul ijabah ya, tempat ijabah. Itu doang. Dari yang lainnya di sono. Di mana? Di Mekah, di tempat sa'i, di tempat tawaf, di Hajarul Aswad, di Multazam, itu tempat-tempat ijabah. Arafat, Muna, Muzdalifah ya, itu semuanya tempat-tempat ijabah. Di sini enggak ada kecuali tempat kita zikir atau majlis ilmu. Berkumpul ya, umatku di dalam tadarus Al-Quran atau majlis hilaqul dzikir atau majlisul ilm,
lebih dari 40 dia berzikir dan berdoa dan menuntut ilmu. Di situ ada turun seseorang yang mujabud dakwah. Di antara 40 orang tersebut ada yang mujabud dakwah. Maka tempat itu sementara jadi tempat ijabatud dakwah, diterimanya doa. Ya, kita baca ratib 100 orang. Di mana? Di Monas. Sementara doang itu, bukan Monas terus-terusan. Sementara ngumpul itu. Sementara ntar besoknya orang pada lari-lari di sono. Bisa kan? Bukan, jadi nggak tetap. Jadi nggak tetap. Masjid tempat ijabatul doa. Masjid tempat ijabatul doa. Ya. Karena selalu dipakai untuk ibadah. Hadis pertama diawali dengan yang kedua apa? Mandinya Jumat. Nah, mandi Jumat. Tadi Jumat itu adalah fardhu ain. Setiap orang harus Jumat dengan dia balik, sehat akal, begitu juga dia mukim, ya. Dia mukim dan merdeka, ya. Dan laki-laki, bukan perempuan, bukan hamba sahaya. Hamba sahaya nggak wajib, perempuan nggak wajib, orang musafir nggak wajib, orang sakit nggak wajib, ya. Sehat akal badan, begitu juga dia nggak musafir, dia orang domisili di kampung, maka wajib Jumat fardhu ain. Tinggi sholat Jumat, ya, sholat Jumat tinggi sekali, bahkan tidak mengerjain 3 kali aja sudah ditakutkan bisa-bisa munafik, dia dicap, ya. Kita kemarin dibodohin tahun kemarin ya, 5 tahun kemarin takut-takutin sama corona, akhirnya pada nggak sembahyang sebulan 2 bulan tuh munafik tuh. Ya, dia remehin agama daripada penyakit ya. Gitu nyesel, ya. Bagus jangan sampai katanya 3 kali berturut-turut. 2 maaf, minta maaf sama Allah. Buru-buru yang ketiga sembahyang. Jadi nggak kena. Paham nggak nih? Kalau kita tuh 2, 3 nggak sembahyang terus kena deh. Nah, berturut-turut. Nah, tadi akal-akalan deh. Kalau dia nggak kasih kita sembahyang 2 kali aja. Jangan sampai 3, karena 3 ini kalau dia 3 kali, lebih dari 3 kali dan dia remehin Jumat, bisa kufur. Noh, lu. Istilahnya dia meremehkan kewajiban fardhu ain Jumat. Meremehkan kewajiban fardhu ain Jumat, padahal masih bisa dia sembahyang di masjid yang lain. Masih ada banyak yang masih sembahyang. Nggak bisa sembahyang banyak, sembahyang sedikit asal sembahyang Jumat. Nabi masing membolehkan kurang dari 40. Kita 40 aja cukup misalnya. Ya kan? Dia nggak boleh sama sekali ditutup, dibeslah itu masjid. Saleh banget, ya. Bodoh banget itu, ya. Dosanya besar itu dia yang menyebabin, ya, orang-orang nggak sembahyang. Maka itu fardhu ain. Fardhu ain paling tingginya salat. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya. Idza nudiya lis salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Banyak berzikir di itu hari. Berzikir. Zikir nggak ada yang sedikit di dalam Al-Quran. Wadhkurullaha katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ayat-ayat di dalam Al-Quran semuanya zikir katsira. Nggak ada 4-5 tempat Al-Quran ayat-ayatnya. Maka Muhammadun Aba Ahdin walakin rijal wadhkurullaha laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat-ayatnya semuanya katsira. Ya, 100, 1000, 1.000.000 itu masih kecil, belum banyak. Ya. Jadi berapa saja di zikir yang banyak, ya. Di hari Jumat, ya. Baik itu Kahfi, baik itu surat Baqarah dan An'am, Baqarah dan Al-Imran. Ada surat misalnya Al-An'am, ada surat Hud, ada surat Thaha, ada surat ya, Kahfi yang tenar, surat Yasin, surat Dukhan, dia baca surat 3, misalnya surat Hadid, surat Hasyr dan surat Ar-Rahman, surat Waqi'ah, itu
di hari Jumat dibaca banyak ya, daripada bacaan-bacaan yang banyak mentilawatul Quran. Begitu juga salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikitnya 300, paling banyaknya tidak terhitung ya. Sedikitnya 300, kita 10 paling 100 paling ya. Daripada salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin. Sunnah katanya habis Jumat baru dagang. Sebelum Jumat jangan dagang, jangan buka jual beli, tutup, hormatin seminggu sekali. Habis Jumat langsung buka, dapat pahala lagi. Karena Allah berkata, wabtaghu min fadlillah. Wa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ard. Kalau sudah selesai melaksanakan sholat Jumat, kalian bersebarlah, mencari rezeki di muka bumi. Katanya mendapatkan rezeki berkah di hari Jumat setelah Jumat. Tapi kalau sebelum Jumat, dua pendapat ulama berkata bisa-bisa haram jual belinya. Jual belinya, uangnya pasti haram. Sebagian berkata akad jual belinya sah, tapi uangnya syubhat. Dia ngelanggar dagang sebelum Jumat. Dia bilang apa? Bininya aja dia yang tungguin. Bini yang nungguin. Kan boleh. Hilah namanya, hilah nggak menghormati Jumat. Jadi sah, jual belinya sah karena bini. Tapi yang beli kan mungkin anak-anak, mungkin orang perempuan sama perempuan. Tapi perdagangannya kalau dia yang sengaja suruh, kena dia dosa. Karena dia yang punya toko ya. Sebaiknya ditutup. Nanti habis rezeki, habis Jumat rezeki berkah. Azan. Semenit dah cukup, kelebak panjangan. Nanti kita mulai dengan hadis yang 1147. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyu min qabl, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrafa karrama majjada 'azzam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Allahumma hdina min 'indik wa afadh 'alaina min fadlik wa anshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa albisna libas 'afwika wa 'afiyatik fid dini wad dunya wal akhirah wa hab lana ya Allah min ladunka 'ilman nafi'an wa hadiyan ladunniyan mutaqabbalan ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil